Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada video kali ini, admin akan ngabulin requestan kalian untuk merangkum sebuah film robot-robotan berjudul Transformer Rise of the Beast yang dirilis pada tahun 2023. Film ini merupakan lanjutan dari film Bumblebee tahun 2018. Jadi, di film ini kita akan diperlihatkan masa lalu Autobots yang dipimpin oleh Optimus Prime melawan Dewa Kegelapan yang keji yaitu Unicorn sebelum kejadian di film Transformer The Last Knight. Adapun klan robot dari planet lain yang ikut bergabung untuk melawan sang musuh. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di luar angkasa sana, di mana sosok dewa keji berukuran planet yang disebut Unicorn terlihat mendatangi sebuah planet yang terlihat mirip dengan bumi bernama planet Maximal. Karena ukurannya yang besar serta memiliki kekuatan yang maha dahsyat, Unicorn pun membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Maka dari itu, ia dan anak buahnya selalu melahap planet-planet yang ada di alam semesta untuk dijadikan bahan bakar. Contohnya seperti yang kita ketahui di film Transformer The Last Knight, di mana Unicorn hampir saja mengambil bumi, tetapi untungnya berhasil digagalkan oleh para Autobots yang saat itu berada di masa depan atau tahun 2017. Unicorn selalu mengirim anak buahnya, yaitu para Terrorcons yang dipimpin oleh Sorge ke planet Maximal yang dihuni oleh para robot raksasa berbentuk hewan. Tidak hanya ingin menghancurkan planet Maximal, kedatangan mereka juga untuk merebut sebuah kunci yang disebut Transwarp. Kunci ini bisa memberi Unicorn kekuatan untuk mengakses dunia tanpa batas untuk dikonsumsi. Appling yang merupakan pemimpin di planet Maximal pun mempercayai robot gorila yang bernama Optimus Primal untuk menjaga kunci Transwarp agar jangan sampai jatuh ke tangan Unicorn. Optimus dan gengnya yaitu Air Razor, burung elang, Cheetor, Cheetah, dan Rhinox, badak, lalu segera pergi dari planetnya menuju ke tempat yang lebih aman, yaitu planet bumi. Tepat setelah mereka pergi, Sorge muncul untuk mengalahkan Appling, dan hanya dalam waktu singkat saja, Sorge berhasil menjatuhkan Appling dan mengambil lambang Maximal yang dipasang di badannya sebagai trofi kemenangan. Setelah itu, Unicorn melahap planet Maximal untuk dijadikan bahan bakar. Au! Ribuan tahun kemudian, tepatnya tahun 1994, atau setelah 7 tahun kejadian film Bumblebee, kita diperlihatkan mantan anggota militer dan ahli elektronik bernama Noah Diaz yang tinggal di Brooklyn bersama ibunya, Brianna, serta adiknya, Chris. Dalam masa-masa ini, Noah berusaha untuk mencari pekerjaan, karena selain membantu menyokong ekonomi keluarga, ia juga harus mendapatkan uang untuk membantu pengobatan adiknya yang sedang sakit. Sebelum pergi mencari gawe, Noah sengaja mampir ke rumah sakit untuk meminta bantuan keringanan pengobatan adiknya. Namun karena Noah tidak memiliki BPJS, para dokter pun tidak bisa berbuat banyak. He's 11. See him in the ER unless he's critical. It's me, Noah Diaz. Noah kemudian lanjut pergi ke tempat wawancara kerjanya. Tetapi sesampainya di sana, ia malah mendapatkan kabar buruk bahwa wawancaranya dibatalkan. Sementara itu, di sebuah galeri museum, seorang pekerja magang bernama Elena Wallace dan pemilik galeri yaitu Jalian sedang mengecek temuan-temuannya yang diduga asli dan palsu. Sampai akhirnya, Elena melihat patung berbentuk Aerosaur yang lengkap dengan lambang Transformer Maximal dan kode rahasia. Jalian mengungkapkan kalau itu Sumeria kuno, namun Ellen tidak yakin dengan hal tersebut.
It's discovered in Sudan. I'm gonna get a feature of Minerva. Kita lalu kembali lagi ke Noah. Setelah tak mendapatkan kerja untuk sekian kalinya, Noah pun menemui temannya yaitu Rex yang menyarankan agar ikut dengannya mencuri mobil mewah di sebuah perusahaan. Noah yang sudah pesimis nyari duit halal pun akhirnya nurut dan langsung melancarkan aksinya di malam hari. Selagi Rex menunggunya di dalam mobil, Noah yang masih amatir mencoba menyusup ke dalam gedung dan berhasil sampai di parkiran. Di sini, Noah menargetkan mobil yang cukup bagus yaitu Porsche dengan logo Autobots di depannya. Di waktu yang sama, Elena yang masih penasaran dengan patung Aerazor kemudian menggunakan sebuah alat untuk melihat lebih jauh ke dalam patung tersebut. Namun sayangnya, alat itu malah memecahkannya dan terungkaplah kalau di dalam patung itu adalah kunci transwarp. Seketika itu juga, kunci itu tersebut mengirim sinyal ke semua Autobot dan membangunkan Optimus Prime, Bumblebee, Erke, serta Mirage yang merupakan Autobot dari mobil Porsche pilihan Noah. Para Autobots lalu segera berubah dan melakukan pertemuan. Begitu pula dengan Mirage yang langsung melaju saat satpam memergoki aksi Noah mencuri mobil. Karena aksinya itu, Noah pun harus berurusan dengan polisi yang mengejarnya. Namun Mirage menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan ilusi untuk mengalihkan perhatian si polisi. Alhasil, polisi yang kebingungan pun membiarkan Noah dan Mirage pergi begitu saja. Mirage lalu membawa Noah ke suatu tempat untuk menunjukkan bentuknya sebagai robot. Hal itu pun membuat Noah ketakutan. Ditambah lagi mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia. This is probably a lot for you, huh? What are you? The name's Mirage. Di waktu yang sama, Autobots lain muncul, tapi Optimus dan RK terlihat tak menyukai Noah karena ia manusia. Namun berbeda dengan B serta Mirage yang percaya kalau Noah adalah anak yang baik-baik. Not cool. He's a soldier. Mereka kemudian kembali fokus ke kunci transwarp, karena kunci itu menunjukkan sinyal keberadaannya. Optimus pun berniat untuk menemukan kunci tersebut, yang ternyata bisa membawa mereka kembali ke planet asal mereka yaitu Cybertron selama 7 tahun terdampar di bumi. Okay, so where is this? Time out. Mirage lalu membuat skema dengan meminta bantuan Noah agar mengambil kunci transwarp. Mirage juga kembali menunjukkan kemampuannya dengan merubah dirinya ke bentuk mobil mewah lainnya, sehingga Noah nantinya bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Menyadari hal itu, Noah pun tergiur dan setuju untuk bergabung dengan mereka. Mirage serta Noah lalu mengikuti arah sinyal kunci itu dan berakhir di sebuah museum. Ia kemudian merubah dirinya menjadi truk sehingga bisa lolos dari pengawas. Noah lalu lanjut masuk ke dalam museum dan menemukan kuncinya yang masih bersama Elena. Noah menjelaskan kalau ada robot-robot besar yang memintanya untuk mengambil kunci transwarp tersebut. Giant robots. Really? Di waktu yang sama, Sorga, Battletrap, Nickbait, beserta koloni Terrorcon sudah mencapai bumi dan dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan kunci transwarp. Saat Noah dan Elena masih ribut memperebutkan kunci, Sorga tiba-tiba meledakkan dinding museum sehingga mengejutkan Noah dan Elena. Di situ, Sorga terus melayangkan tembakan ke arah mereka. Sabarnya para Autobots muncul untuk menyerang balik ke arah mereka.
Sementara itu, Noah dan Elena lari dari kejaran Terokon yang menginginkan kunci tersebut. Saat keduanya berhasil keluar dari museum, pertarungan epik antara Sorge dan Autobot masih berlanjut. Tapi, dari kerusuhan itu, mereka terlempar sehingga kuncinya terlepas dari genggaman Elena. I don't think we can hold these guys up. Di saat itulah, Sorge mengambil kesempatan untuk mengambil kuncinya dan hendak membunuh Optimus. Melihat hal itu, Bee pun lari dari belakang mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya, Sorge menyadari hal ini dan langsung menikam Bee serta menyetrumnya dengan tegangan tinggi sampai membuatnya lock out. Sebelum Sorge ingin menghabisi Optimus, Air Rover tiba-tiba muncul menyemburkan apinya. Karena Sorge sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia dan koloninya pun memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Come with me. Namun, tanpa diketahui, ternyata kunci yang ia dapatkan hanya setengah. Unicorn pun marah besar dan mintanya agar mencari setengah bagiannya lagi. I'm sorry. Sedangkan di tempat lain, Noah, Elena, Aerozor, dan Autobot sedang mendongeng bareng. Aerozor mengungkapkan situasi sebenarnya dan membeberkan kelakuan Unicorn serta niatannya untuk menjadikan bumi sebagai planet selanjutnya yang akan dimusnahkan. Aerozor juga menambahkan kalau ia dan teman-temannya sudah tiba di bumi ribuan tahun yang lalu dan sengaja membelah kunci Transwarp menjadi dua dan memisahkannya untuk mencegah Unicorn menggunakannya. Namun sekarang, para Maximal juga tidak tahu di mana letak bagian setengahnya lagi. Sabarnya Elena dengan yakin menyebutkan kalau itu ada di sebuah kuil kuno di Peru. Elena menjelaskan kalau ia sebelumnya sangat tertarik dengan patung berbentuk Aerozor, sampai-sampai ia memecahkan kode yang tertara di patung yang menunjukkan keberadaannya. Elena dan Noah pun mulai bertekad untuk ikut dengan mereka mencari kunci dan menggantikan Unicorn demi planet mereka yaitu bumi. Begitu pula dengan Optimus yang menaruh kekesalannya pada Sorge setelah apa yang dilakukannya kepada Bee. Including my homeworld, Unicron. Sebelum mereka pergi ke Peru, Noah menyempatkan dirinya untuk pulang ke rumah dan pamit ke Chris. Tapi Mirage malah mengganggu momen mereka dan menunjukkan bentuk robotnya ke Chris. Alhasil, Noah pun harus jujur kalau ia serta Mirage melakukan misi untuk menyelamatkan dunia. Jadi Chris pun menyuruh Mirage berjanji agar menjaga kakaknya itu agar tetap selamat. You got it, little man. Honest boy from me. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul di tempat kumpul, dan untuk mencapai Peru, Optimus sengaja memanggil Autobot pesawat tua bernama Stopper yang akan membawa mereka ke Peru. Singkat cerita, saat di dalam pesawat, Noah diam-diam memberitahu Elena kalau mereka harus menghancurkan kunci Transwarp-nya agar Unicorn tidak memiliki akses ke planet lain. Meskipun hal itu berarti para Autobot juga kehilangan akses untuk mereka kembali ke planet asalnya. I'll take care of the rest. Sesampainya di Peru, mereka disambut oleh Autobot bernama Wheeljack yang akan memandu mereka ke kuil tua. Dari kejauhan, mereka melihat kuil tersebut. Akan tetapi di sekitar kuil masih ada perayaan festival yang membuat para Autobot tidak bisa muncul dengan bentuk robotnya. Sedangkan mereka tidak punya waktu cukup karena kemungkinan Sorge dan koloninya juga sudah sampai di Peru. Jadi, Noah serta Elena pun rela turun ke jalanan untuk mencari kunci tersebut. Sebelum Noah menjalankan tugasnya, Mirage memberi sebuah alat yang melingkari pergelangan tangannya jika suatu-waktu Noah dalam bahaya. Dan benar saja, apa yang mereka takuti terjadi. Sorge dan lainnya sudah sampai di Peru dan sedang memantau Noah serta Elena yang turun ke jalanan. Go fit. Much older.
Singkat cerita, Elena akhirnya berhasil menemukan sebuah goa tersembunyi berkat simbol-simbol yang ia pelajari. What can't happen, Millennium? Keduanya pun masuk ke dalam goa dan mendapati sarkofagus yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan kunci transwarp. Namun saat dibuka, mereka tak melihat adanya kunci dan hanya menemukan beberapa simbol. Di saat itulah, teror Cons muncul kemudian mengejar Noah dan Elena. Keduanya pun lari melalui goa, tetapi pada akhirnya Noah tak sengaja menemukan senjata di alat lengannya dan berhasil membunuh teror Con tersebut. Sementara itu, para Autobot langsung pergi menyusul mereka, sedangkan Sorge serta yang lain membunuti mereka dari belakang. Di dalam aksi kejar-kejarannya itu, Optimus tiba-tiba mengubah bentuknya kembali ke robot untuk menyerang Sorge sebagai balas dendam karena B. Sedangkan yang lain ikut bergabung untuk melawan Battletruck dan Nickbird. Dalam pertempuran itu, Aerozor menyebutkan apinya dari atas ke arah Sorge, yang membuat Sorge kesal dan menempelkan tak ke tubuh Aerozor untuk menginfeksikan energi gelap Unicorn. Di sisi lain, Noah serta Elena akhirnya sampai ke tengah hutan, yang kemudian dicegat oleh Primal dan Maximal lainnya, lalu disulak dengan para Autobot. Awalnya, Primal terlihat marah karena melihat dua manusia serta Autobot lain ikut memburu kunci. Tapi setelah Aerozor muncul dan menjelaskan kalau mereka ada di pihaknya, Primal pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Aerozor lalu menjelaskan tentang Sorge dan mereka berniat untuk mengamankan kuncinya. Namun kunci itu malah tidak ada di tempat seharusnya, yang kemudian dijawab oleh Primal kalau ia sudah memindahkan kuncinya agar tetap aman. See you, old friend. Primal lalu memandu mereka ke sebuah desa dan mengaku kalau ia sudah beraliansi dengan penduduk desa dari pertama kali mereka datang ke bumi. Warga desa itu juga dipercaya Primal untuk menjaga kunci transwarp. We did. Malam harinya, Optimus memberitahu para Autobot tentang keadaan B yang tidak sadarkan diri akibat serangan dari Sorge. Primal pun memberinya energon mentah yang bisa menghidupkan kembali B, namun untuk mengaktifkannya, mereka membutuhkan gelombang energi yang sangat besar. Sementara itu, Elena mengatakan ke Noah untuk mencari cara lain menyelamatkan bumi tanpa menghancurkan kuncinya. Karena bagaimanapun juga, Optimus yang merupakan pemimpin Autobot memerlukan kunci itu untuk membawa anak buahnya kembali ke Cybertron. Optimus, barking orders, but Di pagi harinya, Elena melihat tingkah aneh Aerozor yang mulai terinfeksi karena energi gelap di taknya. Bahkan ia juga hampir menyerang Elena, tapi berhasil dihentikan oleh yang lainnya. Di saat itu juga, mereka menyadari kalau Sorge sudah menemukan mereka. Jadi Primal menyerahkan setengah kuncinya ke Noah agar membawanya bersama Elena ke tempat yang aman. Saat keduanya lari ke hutan, Noah berniat untuk menghancurkan kunci itu menggunakan alatnya. Namun Optimus segera datang dan membujuknya agar tidak melakukan hal itu karena para Autobot tak bisa kembali ke planetnya. Noah pun akhirnya mendengar apa kata Optimus, dan saat Elena mengambil kembali kuncinya, Aerozor muncul untuk membawa Elena ke hadapan Sorge. Primal kemudian tiba di atas bukit, di mana Sorge menyuruh Aerozor untuk menyerang Primal. Karena kondisi Aerozor semakin parah dan hampir membunuh Elena, Primal pun akhirnya terpaksa membunuh Aerozor.
Sementara itu, Sorge dan Terrorcon pergi ke gunung berapi untuk membuat portal besar dan menggabungkan kunci transwarp guna mengundang unicorn ke bumi. Sedangkan di sisi lain, Optimus dan yang lainnya terlihat pasrah karena berpikir kalau ini akhir dari dunia. Sampai akhirnya, Primal mengungkapkan kalau masih ada satu cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan menggabungkan simbol-simbol yang ada di kunci sehingga menjadi kode untuk menonaktifkan kunci transwarp. Elena pun menunjukkan bakatnya. Ia mengungkapkan kalau sebelumnya ia mencatat semua simbol-simbol yang berhubungan dengan transwarp. Menyadari Elena bisa menghentikan transwarp, Optimus dan yang lain pun memutuskan bergabung untuk menghentikan unicorn. The bridge together, all as one. Noah dan Elena bertugas untuk pergi ke Athena pusat lalu mematikan kunci dengan kodenya dan melepaskan kunci transwarp sehingga portal tertutup sebelum unicorn mencapai atmosfer bumi. Sedangkan para Autobot dan Maximal bertarung melawan Sorge serta Terrorcon untuk mengalihkan mereka. Dan dari sinilah pertempuran Johnson di Land of Dawn terjadi. Di tengah pertempuran itu, Sorge mencoba menghentikan dua manusia dengan menangkap Noah. Namun Miracle langsung melakukan serangan ke arah Sorge sehingga melepaskan genggamannya dari Noah. Duel antara keduanya pun tak bisa dihindari. Dan saat Sorge berhasil menjatuhkan Miracle, ia kembali melayangkan serangannya ke Noah. Tetapi Miracle langsung bangkit dan melindungi Noah dari serangan tersebut, yang akhirnya membuat Miracle lock on. Sementara itu, pintu portal sudah mulai terbuka yang membuat unicorn dan pasukan lainnya mulai memasuki bumi. Kejadian itu pun dilihat kota-kota lain termasuk New York. Di saat itulah, Chris menghubungi Noah lewat radio milik Miracle. Keep going, Noah. Mendengar hal itu, Miracle pun menghubungkan kembali dan minta Noah agar bangkit untuk membantu yang lain. Melalui alat di pergelangan Noah, Miracle lalu memindahkan sebagian tubuhnya ke Noah sehingga membentuk setelan robot layaknya Iron Man. Bersama dengan itu, Optimus juga muncul untuk bergabung dengan Noah melawan Sorge. Di tempat lain, gelombang energi yang dihasilkan kunci transwarp juga berhasil mengisi Energon. Dengan begitu, B pun bisa hidup kembali. Ketika kelompok Terrorcons berada di atas angin, Stratosfer datang sambil membawa B yang tentunya mengagetkan Optimus dan yang lainnya. B lalu terjun untuk membasmi para pasukan unicorn serta P1 dengan Nick Bar. Selagi para robot bertarung, Elena akhirnya berhasil memasukkan kodenya dan siap untuk menghentikan portal. Tapi di waktu yang sama, Sorge tiba-tiba menghancurkan panelnya yang membuat usaha Elena sia-sia. Optimus pun menjadi marah dan menunjukkan kekuatan Prime yang sesungguhnya dengan memotong kedua tangan Sorge serta mengakhiri hidup Sorge dengan mencabut kelapanya. Karena tak ada cara lain, Optimus pun mau tak mau turun tangan untuk menghancurkan kuncinya sendiri. Sementara B membantu Elena dan yang lainnya mundur ke tempat yang aman. Ketika Optimus menghancurkan kuncinya, seketika itu juga ledakan pun terjadi dan mesin portal hancur sehingga menarik unicorn serta pasukannya keluar dari atmosfer bumi. Di saat itu juga, Optimus hampir ikut tertarik.
Namun untungnya, Noah kembali lagi untuk membantu Optimus. Dan saat keduanya tak cukup kuat untuk melawan tarikan, Primal tiba-tiba muncul membantu keduanya. Mereka pun segera pergi dari area sedot dan berhasil menyelamatkan diri. Kini, Autobots dan Maximal mengakui kerjasama mereka membuahkan hasil untuk menelusuri Unicorn. Dan karena mereka kehilangan kunci Transwarp, para Autobots pun tak bisa kembali ke asal mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk berpisah. Para Maximal masih tetap hidup di hutan Peru. Lalu Autobot kembali ke Amerika, sedangkan Noah serta Elena kembali pulang diantar oleh Stratosper. Beberapa hari setelah kejadian itu, Noah mendapatkan panggilan interview kerja di sebuah gudang ekspedisi. Saat menunggu panggilan, ia terlihat bangga ketika melihat Elena diundang di TV karena temuan kuil tua bawah tanah di Peru. Noah kemudian dipertemukan dengan seorang pria bernama Agen Brooke. Brooke kemudian mengungkapkan kalau ia tahu tentang misi Noah dan Autobots di Peru. Walaupun Noah mencoba menyangkalnya, tapi Brooke tak mempedulikannya dan menawarkan Noah agar bergabung dengan organisasi rahasia milik pemerintah. Selain itu, Brooke akan menanggung biaya pengobatan Chris di seluruh rumah sakit manapun. Mengetahui hal itu, Noah pun sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan ini. Ia lalu menyaksikan Brooke pergi ke ruang rahasia yang penuh dengan kendaraan, serta barang-barang elektronik canggih lainnya. Noah juga melihat kartu nama Brooke dan mengetahui nama organisasinya, yaitu G.I. Joe. Dalam pasca kredit, Noah membawa Mirage ke bengkel Rex. Rex pun berpikir kalau mobilnya sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki. Sampai akhirnya Noah memanggil nama Mirage yang membuatnya hidup kembali. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya.